Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aurel Liputo dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang bab perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu makna. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Amir Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor. Antara lain, hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta kebudayaan. Selanjutnya yaitu peran lembaga penegak hukum. Yang pertama ada Polri atau Kepolisian Republik Indonesia, yang diatur pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Dalam bidang penegakan hukum, Polri bertugas sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu hakim, yang merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung, dan hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut Hakim Konstitusi. Selanjutnya yaitu advokat yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Dan lembaga penegak hukum yang terakhir yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.